Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap, Bahaba Bandung, Namaste. Hai sobat semuanya, ketemu lagi bersama saya Banta Sulaiman Iglesias Naratiwat. Seru banget, seru banget, seru banget. Berseru dong sobat semuanya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia kepada kalian semuanya, di mana saja dan kapan saja kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Di edisi kali ini saya ingin memberi informasi tentang 11 tempat wisata populer di Brunei Darussalam yang harus dikunjungi oleh sobat semuanya. Sebelum saya melanjutkan celotehan saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya channel saya agar kalian terus mendapat informasi terbaru dari saya. Oke, sobat semuanya, yuk kita simak 11 tempat wisata populer di Brunei Darussalam yang harus dikunjungi. Yang pertama, Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Masjid ini merupakan ikon kebanggaan negara Brunei Darussalam yang beribu kota Bandar Seri Begawan. Kubah dari masjid ini terbuat dari emas murni. Masjid ini terletak di tepi sungai Brunei di Kampung Air. Tempat wisata ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Keindahannya memang tak perlu diceritakan lagi ya. Saat malam, masjid akan diterangi lampu LED warna-warni. Meskipun merupakan tempat ibadah untuk umat muslim, tempat ini boleh dikunjungi oleh siapapun, asalkan berpakaian sopan. Bagi pengunjung yang non-muslim, tetap bisa masuk ke dalam masjid dengan catatan harus memakai pakaian sopan dan memakai jubah hitam yang disediakan staf masjid khusus pengunjung non-muslim. Tidak jauh dari masjid, tepatnya di belakang masjid, sobat semuanya bisa menikmati pemandangan yang menakjubkan di sebuah jembatan marmer menuju ke bangunan yang merupakan replika kapal raja pada zaman dahulu. Kapal itu terletak di tengah laguna. Rasanya seperti berada di tengah lautan dan kembali pada zaman dahulu. Selain berfungsi untuk memperindah dan sebagai kenangan sejarah, bangunan replika kapal kerajaan Brunei Darussalam itu kerap digunakan untuk acara-acara keagamaan. Yang kedua, Masjid Jami Ars Hasanil Bolkiah. Masjid ini juga merupakan ikon negara Brunei Darussalam. Uniknya, kubah dan pagar dari masjid ini dilapisi oleh emas murni. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Brunei Darussalam. Masjid ini sangat luas dan megah ya, dilengkapi dengan taman hijau dan kolam yang cantik. Suasana dalam masjid juga tenang dan teduh. Pengunjung dilarang mengambil foto di dalam masjid, hanya boleh di luar. Tapi sobat semuanya, kalau sobat semuanya ingin mengambil foto di dalam masjid, lebih baik kalian minta izin dulu kepada pengurus masjid. Jangan asal foto-foto ya. Siapa saja boleh datang ke sini. Namun, wisatawan dilarang berkunjung pada jam beribadah, kecuali ingin salat juga. Bagi pengunjung non-muslim, akan diminta mengenakan pakaian muslimah jika ingin masuk ke dalam masjid. Biasanya diberikan jubah hitam agar bisa menikmati keindahan masjid. Yang ketiga, Royal Regalia Museum atau Museum Alat Kebesaran Diraja. Museum ini menyimpan harta kerajaan milik Sultan Brunei dari zaman dahulu hingga sekarang dan menceritakan mengenai sejarah negara Brunei. Museum ini memajang koleksi barang-barang milik Sultan dan kerajaan secara lengkap. Semua koleksi ditata secara artistik dengan ornamen dan foto-foto yang disusun sesuai perkembangan cerita kehidupan Sultan pada masa tertentu. Koleksi yang paling menarik di museum ini adalah tahta raja yang terbuat dari emas murni. Kemudian ada kereta tempat pergerakan Sultan pada zaman dahulu. Arsitektur museum ini sangat megah dan terletak di tengah-tengah kota Bandar Seri Begawan dan sangat mudah dikenali ya, karena bagian depannya berbentuk kubah besar. Sobat semuanya,
museum ini buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Sebab semua tidak perlu membayar tiket masuk ya. Kalau mau masuk museum ini, cukup mengisi buku tamu saja. Mudah sekali bukan? Ada yang harus diingat ya, pengunjung harus mengikuti beberapa peraturan kalau masuk ke museum ini, karena keamanan di museum ini sangat ketat. Pengunjung harus melepaskan sandal atau sepatu ketika masuk ke dalam museum dan diganti dengan sandal khusus seperti yang sering dipakai di hotel ya, yang sudah disediakan oleh petugas museum. Semua barang bawaan seperti tas, HP, dan benda lainnya harus diserahkan ke petugas museum untuk disimpan di dalam loker oleh petugas. Bagi pengunjung, dilarang memotret di saat berada di dalam museum ya, baik lantai 1 ataupun lantai 2. Makanya HP disimpan petugas. Bukan berarti pengunjung dilarang memotret. Pengunjung disuruh menikmati dulu semua yang ada dalam setiap sudut museum. Kalau sudah selesai mengelilingi semuanya, baru diizinkan memotret dan petugas akan memberikan HP kalian kembali. Saya setuju banget sih dengan konsep ini, karena museum ini sangat luas dan besar sekali. Jadi kalau asyik berselfie, tidak akan bisa dinikmati semuanya. Setelah puas berkeliling museum, pengunjung bisa membeli berbagai macam ragam, pernak-pernik, cenderamata, dan souvenir khas Brunei yang dijual di dalam museum di lantai 1. Harganya sangat murah dan terjangkau sekali ya. Yang keempat, Istana Nurul Iman. Istana Nurul Iman berdiri sejak tahun 1984 dan dinobatkan sebagai istana terbesar di dunia versi Guinness World Records. Istana ini terletak di Bukit Lumadin dan di tepi Sungai Brunei. Istana ini merupakan kediaman resmi Sultan Brunei. Perlu sebab mudah ketahui ya, istana yang indah dan megah ini memiliki 1.788 kamar, 257 kamar mandi, 18 lift, 5 kolam renang, sebuah masjid yang mampu menampung 1.500 jamaah, dan masih banyak lagi fasilitas megah lainnya. Istana Nurul Iman selain merupakan kediaman resmi Sultan Brunei, juga berfungsi sebagai istana negara ya. Istana Nurul Iman tidak dibuka setiap saat. Istana ini hanya dibuka sekali dalam setahun, yaitu saat Hari Raya Idul Fitri selama 3 hari. Jadi, bagi sobat semuanya yang ingin masuk ke Istana Nurul Iman dan ingin melihat kemegahannya, harus datang pas Hari Raya Idul Fitri ya. Yang kelima, Kampung Air. Kampung Air merupakan perkampungan nelayan masyarakat Brunei. Bangunan dan rumah di Kampung Air didirikan di atas air. Kampung Air dibangun sejak ratusan tahun yang lalu dan sebagai tempat bermukimnya warga asli Brunei. Penduduk di kawasan Kampung Air ini kebanyakan menggunakan perahu sebagai alat transportasinya untuk beraktivitas sehari-hari. Kampung Air menjadi kebanggaan masyarakat Brunei. Di sini kental budaya serta asal-usul leluhur. Di sini terlihat seperti perkampungan biasa ya. Perlu kalian ketahui ya, Kampung Air merupakan kampung di atas air terbesar di dunia loh. Sobat semuanya, untuk bisa menyeberang dan menikmati keindahan Kampung Air, sobat semua bisa menyewa bot untuk keliling Kampung Air dengan harga yang sangat terjangkau sekali ya. Di sana banyak sekali jasa penyeberangan dengan bot yang bisa ditawar-menawar. Oke, sobat semuanya, itulah 11 tempat wisata populer di Brunei Darussalam yang harus dikunjungi. Semoga informasi yang saya berikan tadi bermanfaat bagi sobat semuanya ya, dan pastinya membuat sobat semuanya terhibur. Jangan lupa stay tune terus di channel saya, karena nantinya akan ada informasi-informasi terbaru yang siap saya bagikan kepada sobat semuanya. Saya Banta Sulaiman Iglesias Tiwat Kokonakap. Terima kasih. Bawa syukriya. Pamit undur dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banta Sulaiman Iglesias Tiwat. Seru banget, seru banget, seru banget. Pasti seru dong.